Ya, saat ini saya sedang ada di sebuah pulau. Oh, di daerah Kawah Putih. Ya, ini saya seperti biasa dengan Laris Tour and Travel. Iya. Ini ada di Kawah Putih ya. Nah, ini ada bos saya tuh di belakang dia ya. Tuh ada tulisannya tuh ketutupan, tapi tulisannya teh itu teh apa? Ini kita lagi ada di Kawah Putih. Salam, salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Shalom Sobat Alpetra Ministry, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sobat Alpetra, baru saja ya saya membagikan sebuah cuplikan. Itu adalah cuplikan salah satu pekerjaan saya ya sehari-hari. Jadi selain saya jualan makanan ya, belajar dalam kuliner, dan itu memang tidak terlalu baik ya kalau secara ekonomi gitu. Secara hukum ekonomi itu kurang berjalan dengan lancar, dan juga itu hanya hobi saya dalam hal kuliner. Lalu juga saya sudah mengupload salah satu pekerjaan saya juga, yaitu saya dipercaya untuk kalau malam berjaga-jaga di komplek tempat tinggal saya. Pekerjaan sampingan saya itu sebagai pemandu wisata di salah satu bergerak di bidang jasa wisata ya, transportasi, termasuk diantaranya juga ya piknik seperti cuplikan tadi. Jadi saya bekerja sebagai pemandu wisata, membawa rombongan ke satu tempat wisata, dan saya dipercaya oleh bos di tempat itu sudah hampir 5 tahun ya. Jadi selain saya memandu wisata, juga saya mengedit dan syuting untuk keperluan tempat saya bekerja itu. Ah, kok jadi ngomongin itu ya? Nah, sahabat, yang ingin saya bagikan kali ini tentu saja bukan cerita tentang itu. Sesuatu yang sangat luar biasa ya, dari apa yang telah saya alami. Saya ingin bagikan seperti janji saya, ada 3D. Yang pertama adalah D yang pertama, doa. Sahabat Alpetra, sudah banyak firman Tuhan yang diberitakan tentang doa. Sudah banyak para pengkhotbah, bahkan para pengajar, orang-orang yang kompeten di bidangnya menjelaskan apa tentang doa. Nah, jadi saya tidak perlu panjang lebar lagi ya, bahwa doa itu bagi Anda mungkin adalah nafas hidup, mungkin jantung Anda. Doa itu adalah dengan berbagai definisi yang Anda miliki secara pribadi masing-masing, dan saya ingin berbagi, bagi saya doa itu betul-betul komunikasi antara saya dengan Tuhan, antara saya dengan Allah, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Alpetra, tentu saja dalam berdoa kita tidak akan mengenal waktu, juga tidak bergantung pada tempat. Dimanapun kita bisa berdoa, kapanpun kita bisa berdoa, karena kita berkomunikasi dengan Allah. Tidak perlu dengan suara yang berteriak-teriak, tidak perlu dengan suara yang mendayu-dayu, hanya membutuhkan hati yang suci murni, yang betul-betul tulus di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana ketika Anda berbicara dengan seorang yang lebih tinggi, misalnya jabatannya di tempat pekerjaan saudara? Tentu saudara akan berkomunikasi berbeda dengan teman yang mungkin sejawat, atau bahkan jangan-jangan Anda juga berbeda komunikasi dengan orang yang lebih rendah dari Anda. Nah, gambaran ini membuat saya ingin bagikan bahwa doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan yang kapanpun. Dan Tuhan tidak pernah memandang Anda siapa, saya siapa. Yang Dia lihat hati kita. Bagaimana ketika kita berdoa,
menyampaikan permohonan kita, menyampaikan ucapan syukur kita, dan juga kita betul-betul merasakan kehadiran Allah ketika kita berdoa. Lalu bagaimana doa yang benar? Tentunya saudara, kita bersyukur karena Rasul Matius mencatatkan buat kita bagaimana Tuhan Yesus mengajar tentang doa. Saudara bisa melihatnya dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan 13. Ya, ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, dan doa ini sudah familiar ya, sering kita bacakan bersama-sama di gereja maupun mungkin Anda secara pribadi. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berdoalah seperti itu, dan berdoalah seperti Anda sedang ngobrol dengan Tuhan. Ucapkan syukur, minta pengampunan, minta berkat sama Tuhan. Dan saudara, dari doa yang kita ucapkan itu yang mengiringi perjalanan kita, entah dalam usaha kita, entah dalam sakit kita, entah dalam kegembiraan dan sukacita kita, entah dalam setiap hal, ketika doa itu kita naikkan, maka percaya saja bahwa Tuhan memberikan seturut kehendaknya yang terbaik buat kita. Saya merasakan hal itu, saudara. Dan ketika saya pelayanan, saya sering melihat ya, oh iya ternyata pelayanan itu membutuhkan juga tidak hanya sekedar doa ya. Bukan berarti saya menganggap doa itu tidak perlu ya. Doa itu penting. Dan setelah kita berdoa, seperti firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kalau kita sudah berdoa, lalu kita harus melangkah dengan iman percaya dari yang kita doakan itu untuk melakukan sesuatu. Dan untuk melakukan sesuatu, maka diperlukan D yang kedua. Ini agak-agak sensitif, tapi dibutuhkan dana. Kenapa demikian? Ya mungkin ini sudah sering ada yang mengkhotbahkan ya, tapi saya ingin membagikan apa yang saya rasakan saja, apa yang saya alami. Ketika saya sudah berdoa dan ingin melakukan sesuatu, termasuk saya dalam doa meminta Tuhan menyediakan apa yang saya perlukan. Contohnya, ketika saya ingin memulai YouTube, ingin penginjilan melalui YouTube, dan bahkan penginjilan secara offline. Memang saya diberikan oleh Tuhan anugerah untuk berjalan kaki sekuat saya, semampu saya, sesuai dengan kekuatan yang diberikan Tuhan. Tetapi juga melihat perkembangannya, maka perlu ada tunjangan berupa finansial. Dan saya bersyukur sampai saat ini ada satu orang yang tergerak untuk membantu sehingga saya bisa melayani. Karena saya tidak melayani di gereja, dan ketika saya melayani di gereja pun saya tidak menerima upah seperti yang dibayangkan ya. Kalaupun saya menerima upah di gereja, karena saya bekerja sebagai tata usaha. Nah, ngomongin bekerja, pekerjaan inilah yang akan menopang kehidupan doa itu menjadi hidup, yang juga membuat pekerjaan itu bisa berjalan karena ada dananya dari apa yang saya kerjakan. Jadi ketiga hal ini, doa, dana, dan daya atau upaya dari kita sendiri itu sangat diperlukan
supaya pelayanan bisa berjalan, kehidupan sehari-hari bisa berjalan. Kalau Anda sudah berdoa, Anda mau pergi ke kantor nggak ada uang, mau bagaimana? Kalau dekat ya jalan kaki mungkin bisa ya, paling 1 hari karena besoknya mungkin dapat uang, Anda bisa naik kendaraan dan sebagainya. Tetapi di sini kita mau lihat bahwa ketika saya berdoa dan ketika saya membutuhkan finansial, Tuhan menyediakan. Dan saya bersyukur, bukan karena saya ada yang berbaik hati, ada yang mendukung, atau ada yang memberi persembahan. Tidak. Tapi saya diberikan Tuhan anugerah kaki, tangan, tenaga, pikiran, sehingga saya mengambil langkah untuk bekerja jaga malam, bekerja sebagai pemandu wisata, dan saya menyalurkan hobi saya dalam kuliner untuk mendapatkan dana agar doa saya kepada Tuhan juga saya buktikan pada Tuhan, ini saya sudah bekerja, saya sudah berkeringat, dan Tuhan tolong saya supaya ini jadi berkat. Berkat secara jasmani tentunya, karena kita masih hidup. Saya juga tidak punya sayap di belakang, saya bukan malaikat, dan saya masih membutuhkan kebutuhan jasmani. Saya percaya ada mukjizat Tuhan yang bisa terjadi. Tuhan bisa menurunkan mana dari surga. Allah bisa memberikan kita roti dan ikan. Tetapi Allah juga mau kita bekerja. Mengapa saudara? Kehidupan kita yang dimulai dengan doa setiap hari, setiap saat itu harus kita lakukan. Dan mengapa saya merasa bahwa perlu sekali ada dukungan finansial? Karena memang apalagi zaman ini pasti semuanya membutuhkan uang, tapi uang bukan segala-galanya. Dan saudara, saya meyakini ketika saya melakukan 3 hal ini dalam kehidupan saya, maka apa yang tertulis di dalam Ulangan 28 itu terjadi dalam kehidupan saya. Ulangan 28 berkata demikian, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi ketika saya berdoa, saya mengamini bahwa berkat Tuhan akan datang pada saya dengan cara mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Caranya gimana? Setelah berdoa, sempatkan baca firman Tuhan. Kalau kita membaca di Ulangan 28 ini, saudara akan dikuatkan ya. Ayat 13 ini luar biasa ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi, kalau kita sudah berdoa, kita membutuhkan kebutuhan yang memenuhi kebutuhan jasmani kita, dan kita sudah berusaha, jangan lari ke Allah yang lain. Jangan ambil cara yang bukan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadi ketiga hal ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Dan untuk mengakhiri, yuk renungkan di kesempatan kali ini, kita akan melihat dari Mazmur Daud. Tentunya saya akan bacakan Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang sedang Tuhan, yuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita minta Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan ya. Mau uang atau kebutuhan jasmani kita doakan sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, dan kita bergerak
berupaya, sebab di Ulangan 28 tadi sudah jelas sekali berkat Tuhan untuk kita. Mazmur Daud pun mengatakan, apapun yang diperbuat tangan kita itu tidak akan gagal. Ingat saudara, ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan untuk kita setiap hari, setiap waktu. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Yuk kita berdoa dan kita berupaya dengan sekuat tenaga sehingga setiap kebutuhan kita boleh terpenuhi seturut kehendak Tuhan. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Maranatha.